Tentukan nilai M sehingga persamaan X pangkat 4 dikurang 3M tambah 2 X kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan 0, sehingga persamaan ini memiliki 4 akar real. Nah, jadi di sini kan merupakan persamaan polinomial dengan derajat 4. Nah, kalau kita perhatikan, kan di sini dia tidak memiliki suku X pangkat 3 ataupun suku X. Hanya suku X pangkat 4, X pangkat 2, dan konstanta. Sehingga sebenarnya persamaan ini dapat kita faktorisasi menjadi X kuadrat min alpha dikali X kuadrat min beta sama dengan 0. Nah, sehingga dia memiliki dua buah nilai alpha dan beta untuk X kuadrat. Nah, kalau kita coba terusin, misalkan X kuadrat min alpha, berarti kan X kuadrat sama dengan alpha. Nah, kita bakal dapat X sama dengan plus minus akar alpha gitu. Sehingga untuk satu nilai X kuadrat, dia memiliki dua buah nilai X. Kalau ada dua buah nilai X kuadrat, maka otomatis ada 4 buah nilai X gitu. Jadi strategi kita di sini adalah kita mau agar persamaan ini bisa dibuat jadi kayak gini. Kita bakal dapat X1 sama 2 di akar alpha dan X3 dan 4 di plus minus akar beta gitu. Nah, syarat pertama tadi adalah dia harus memiliki dua buah nilai untuk X kuadrat gitu. Nah, berarti kan kita bisa cari aja bikin agar diskriminan ini dia positif kan. Nah, pertama kita pengen diskriminannya ini itu positif. Nah, diskriminan itu kan berarti kita kuadratin koefisien dari X kuadratnya. Berarti jadinya 3M tambah 2 kuadrat dikurang 4 kali koefisien X pangkat 4 yaitu 1 dan konstantanya yaitu M kuadrat. Berarti min M kuadrat. Nah, kita pengen agar dia itu positif. Nah, berarti ini kita coba sederhanain. Ini kalau kita kuadratin jadinya 9M kuadrat ditambah 12M ditambah 4 min 4M kuadrat lebih dari 0. Lalu kan M kuadratnya sini ada 9 dan ada min 4. Bisa kita sederhanain jadinya 5M kuadrat plus 12M plus 4 lebih dari 0. Nah, kemudian ini bisa kita faktorisasi. Jadinya itu 5M ditambah 2 dikali M tambah 2 lebih dari 0 gitu. Nah, dari pertidaksamaan ini kita bakal dapat range nilai yaitu M kurang dari min 2 atau M lebih dari min 2 per 5 gitu. Nah, sekarang dengan nilai M ini itu dapat dijamin kita akan dapatkan dua buah nilai berbeda untuk X kuadrat ini gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah emang cukup dengan syarat ini aja. Kita bakal dapat 4 akar real yang berbeda untuk X. Nah, jawabannya belum. Salah satu faktornya adalah gimana kalau misalkan salah satu dari alpha atau beta ini dia bernilai 0. Kalau salah satunya bernilai 0, misalkan alpha ini, kan berarti hanya ada satu buah nilai X gitu. Jadi mengasumsikan X kuadratnya yang lain ini dia memiliki dua buah nilai, maka akan hanya ada 3 gitu. Nah, itu kan kita nggak mau kan, kita maunya 4 akar real. Sehingga gimana cara kita menghilangkan kemungkinan tadi? Nah, kemungkinan tadi terjadi kalau misalkan apa? Persamaannya jadi kan X kuadrat dikali X kuadrat min beta sama 0. Jadinya kan X pangkat 4 min beta X kuadrat kan sama dengan 0. Dia tidak memiliki konstanta gitu. Artinya M kuadrat ini dia bernilai 0. Nah, jadi untuk nilai M ini kita akan kurangin dia dengan kemungkinan M kuadrat ini tidak sama dengan 0. Nah, M kuadrat kita pengen agar dia tidak sama dengan 0. Berarti kan M-nya tidak sama dengan 0 kan. Nah, berarti
agar tidak ada kemungkinan nilai X bernilai 0, M-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi ini syarat kedua kita. Ini syarat pertama, ini syarat kedua. Nah, terus kira-kira ada syarat apa lagi yang harus dipenuhin? Syarat lainnya adalah, kan di sini untuk masing-masing X1 dan 2 dan X3 dan X4 kan dia nilai alfa dan beta itu kan dalam akar. Nah, agar dia nilainya real, kita pengen agar alfa dan betanya itu harus positif, nggak boleh negatif gitu. Karena kalau nilainya baik salah satu atau keduanya itu negatif, maka dia jadinya bilangan kompleks. Jadi kita pengen agar alfa dan beta itu positif. Nah, agar alfa dan beta itu positif, di sini kan kita pengen S kuadrat min alfa S kuadrat min beta sama dengan 0. Alfanya harus positif, betanya harus positif. Kalau kita kaliin, jadi kan S kuadrat min alfa tambah beta X pangkat 4 min alfa tambah beta X kuadrat ditambah alfa beta sama dengan 0. Nah, alfa beta sebagai konstanta ini kan udah diakomodir sama M kuadrat. Dimana M kuadrat itu dia pasti positif kan. Kalau kita udah ngehilangin M tidak sama dengan 0-nya. Berarti ini udah oke. Nah, sekarang berarti masalahnya di sini. A tambah beta, dia harus positif juga gitu. Karena alfanya positif, betanya positif, maka ini dia harus positif. Mau nggak mau berarti ini 3M plus 2 dia harus positif. Berarti syarat ketiga, agar tidak ada akar yang bilangan kompleks, maka 3M tambah 2 dia harus positif gitu. Nah, berarti jadi kan M lebih dari min 2 per 3 kan. Berarti ini adalah syarat ketiga kita gitu. Jadi kita punya 3 syarat sekarang. M kurang dari min 2 atau M lebih dari min 2 per 5. Lalu kita iriskan dengan M tidak sama dengan 0. Kita iriskan lagi dengan M lebih dari min 2 per 3. Sekarang kita coba gambar garis bilangannya. Nah, jadi tadi kita udah punya ketiga syarat ini kan. Nah, agar kita bisa dapatkan irisannya, kita coba pakai bantuan garis bilangan. Jadi kita coba gambar garisnya. Nah, sekarang kita coba masukin syarat pertama. Syarat pertama dia M kurang dari min 2 atau M lebih dari min 2 per 5. Berarti di sini ada titik min 2 dan ada titik min 2 per 5. Berarti dari min 2 sini dia ke kiri, dari min 2 per 5 sini dia ke kanan. Gitu. Nah, lalu syarat kedua adalah M tidak boleh sama dengan 0. Berarti kan dari 0 di sini, dari sini dia ke kiri, lalu dari sini dia ke kanan. Intinya dia tidak boleh sama dengan 0 kan. Lalu syarat ketiga, M lebih dari min 2 per 3. Min 2 per 3 itu kan dia lebih dari min 2 per 5 kan, lebih besar. Jadi kita taruh di sini, min 2 per 5. Kebalik ya. Ini harusnya min 2 per 3. Min 2 per 3 lebih besar daripada min 2 per 5. Benar berarti ya. Di sini kita min 2 per 3 kita taruh di sini. Min 2 per 3. Jadi min 2 per 3 dia nilainya lebih kecil daripada min 2 per 5. Oke. Nah, dia harus lebih dari min 2 per 3. Berarti di sini kita tarik dia ke kanan. Nah, kita pengen ada range sebuah nilai yang harus memenuhi ketiga syarat ini gitu. Nah, kalau dari area sini kan dia hanya memenuhi yang pertama dan yang kedua ini kan. Berarti untuk area sini dia tidak memenuhi. Lalu dari min 2 sampai min 2 per 3 dia hanya syarat 2 aja. Nah, yang memenuhi ketiga-tiganya adalah yang kita tandain di sini. Nah, dia memenuhi ketiga syarat gitu. Jadi ada syarat 2, syarat 3, dan syarat 1 di sini juga. Nah, berarti nilai M yang kita inginkan adalah yang di sini.
dapat kita tuliskan dia sebagai M, dia elemen nilainya nilai X misalkan, di mana dia berada di X lebih dari min 25, lalu X-nya tidak boleh sama dengan 0, lalu dia harus elemen bilangan real gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini. Nilai M harus memenuhi ini gitu.